5 fakta mengapa Kongres Jatman di Solo tidak sah dan ilegal. Pertama, melanggar ADART. Pada bab 24 PRT Jatman, hasil muktamar terakhir tahun 2018 yang masih berlaku, pada pasal 47 ayat 6 ditegaskan bahwa pelaksana muktamar adalah Idaroh Aliyah yang dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Idaroh Aliyah. Dalam ayat sebelumnya, yakni ayat 5, bahwa undangan muktamar pun dikeluarkan oleh Idaroh Aliyah. Kedua, penyelenggara Kongres, meskipun mengatasnamakan PBNU sebagai induk organisasi, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil alih Jatman sebagai banom dan membentuk karteker kepengurusan badan otonom. Karena pada bab 5 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama nomor 6 tahun 2022 tentang tata cara pengesahan dan pembekuan kepengurusan, PBNU dalam kondisi tertentu hanya dapat membentuk kartaker kepada organ di bawahnya, yakni PWNU, PCNU, dan PCINU. Sehingga dalam hal ini PBNU juga tidak bisa untuk mengambil alih kepengurusan Idaroh Aliyah Jatman dengan membentuk karteker. Ketiga, peserta Kongres Jatman Solo tidak mendapatkan SK resmi dari Idaroh Aliyah Jatman, sehingga keberadaannya tidak sah mewakili pengurus Bismo maupun Syubiah manapun, alias abal-abal. Yang keempat, penyelenggara Kongres membuat tuduhan palsu dan hoaks terhadap Idaroh Aliyah Jatman dan Rois Am Jatman Dr. Kiai Haji Muhammad Lutfi bin Yahya yang tidak pernah diajak tabayun musyawarah. Terakhir, kelima, pihak penyelenggara Kongres tidak minta persetujuan maupun izin kepada Kiai Haji Muhammad Lutfi sebagai Rois Am Jatman, baik izin acara maupun pencantuman nama dalam kepanitiaan, maka hal itu hanya pencatutan saja tanpa adanya izin. Itu teman-teman ya, salah satu video yang tersebar di media sosial, dan saya belum bisa memastikan bahwa video ini disebarkan oleh siapa, apakah di pihaknya Mbah Lutfi bin Yahya atau tidak ya. Saya belum bisa memastikan akan kebenaran dari video ini. Tapi walhasil bahwa dengan tersebarnya video ini, dengan menganggap bahwasanya Kongres yang nanti akan dilaksanakan di Donohudan ya, Asrama Haji Donohudan Solo, itu dianggap sebagai Kongres yang ilegal dengan argumentasi-argumentasi yang tadi disebutkan di dalam video tersebut. Walhasil itulah yang tersebar di media, dan saya belum bisa memastikan apakah itu resmi dari pihak Mbah Lutfi bin Yahya atau tidak, atau orang-orangnya Mbah Lutfi bin Yahya atau bukan begitu. Tapi setidaknya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa apa yang terjadi di masyarakat dalam fenomena yang ada, bahwa memang terjadi pro kontra begitu antara muktamar Jatman yang akan dilakukan oleh pihaknya Mbah Lutfi bin Yahya atau orang-orangnya Mbah Lutfi bin Yahya yang nanti akan dilaksanakan pada akhir Desember. Kemudian juga sudah ada surat mandat, surat SK ya dari PBNU dengan menunjuk beberapa tokoh-tokoh untuk melaksanakan Kongres Jatman di Solo, Donohudan. Tapi di sini yang menarik, yang ingin saya angkat, bahwa ada salah seorang ulama dari Bekasi yang merupakan salah satu anggota dari Rois dari Idaroh Syu'biyah di Bekasi, yang beliau bernama Kiai Haji Agus Salim HS. Setidaknya tulisan ini bisa menyanggah video tersebut, bahwa di sini akan saya tampilkan nanti di layar dan saya bacakan, dan ini bisa diakses di liputan9.id tanggal 12 Desember 2024. Dengan judul Kiai Haji Agus Salim HS ajak Jatman taati aturan organisasi biar berkah. Rais Idaroh Syu'biyah Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah Jatman Kabupaten Bekasi Kiai Haji Agus Salim HS ajak semua Jatman dari tingkatan Idaroh Aliyah, Idaroh Wusta dan Idaroh Syu'biyah
mentaati aturan main organisasi. Hal tersebut disampaikan dalam momen kehadirannya pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren Sirajul Ummah, Pelaukan, Karang Bahagia, Bekasi, Selasa tanggal 3 September 2024. Ki Haji Agus Salim HS mengatakan setiap kepemimpinan dalam sebuah organisasi itu dibatasi waktu tertentu. Dalam menjalankan roda kepemimpinan, Jatman sebagai organisasi juga harus mengikuti aturan yang sudah ada. Jatman merupakan badan otonom pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Agar selalu berada dalam jalan yang benar, maka Jatman harus mengikuti aturan yang ada, ujar Ki Agus Salim HS yang juga mantan ketua lembaga dakwah PBNU tersebut. Lebih lanjut, Kiai Agus menyampaikan seperti diketahui periode khidmat Jatman sudah berakhir pada 2023. Berarti sampai saat ini kepengurusan lewat 1 tahun tanpa kepemimpinan atau demisioner. Kita para pengurus Jatman di bawah menunggu pelaksanaan muktamar. Muktamar sebagai legitimasi kepengurusan periode selanjutnya, tuturnya. Ulama sufi asal Bekasi itu juga menegaskan bahwa suatu yang bukan haknya tidak akan berkah. Apalagi Jatman adalah mengurusi dan mewadahi ulama-ulama sufi dan tempat berkumpulnya para mursyid thariqah. Segera laksanakan muktamar dan akan terpilih pengurus yang hak. Pasti berkah dalam melayani dan mengayomi para pengamal thariqah yang terhimpun di rumah besar Jatman, tegas ulama pengamal thariqah Syadziliyah wal Qadiriyah wal Naqsyabandiyah Pondok Peta Tulungagung itu. Lalu, Ki Agus Salim menyatakan bahwa organisasi Jatman itu ibarat anak dari PBNU. Makanya harus taat dan patuh pada induknya. Sementara PBNU juga sebagai orang tua tugasnya membimbing dan mengarahkannya. Jatman itu anak PBNU. Anak kepada orang tua harus taat dan patuh. PBNU sebagai orang tua harus tegas, membimbing, mengarahkan, dan mengaturnya pungkasnya. Terlihat hadir dalam kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Haul Akbar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Kiai Haji Ahmad Halwani sebagai penceramah, Kiai Haji Muhyiddin Kamal Sekretaris MUI, Kiai Haji Atha Romli Ketua PCNU Bekasi, Kiai Syarif Bunarif Sekretaris PCNU Bekasi, dan Takpak mendampingi Kiai Halwani, Ade Kuswara Kunang, calon Bupati Bekasi, dan para pengurus Jatman Bekasi. Artinya ini adalah sebuah artikel yang diakses atau dimuat di Liputan 9 News pada tanggal 12 Desember 2024. Setidaknya ini menjadi jawaban dari video yang tersebar di media sosial bahwa anggapan bahwasannya kongres yang akan dilaksanakan di Solo itu merupakan kongres yang dianggap sebagai kongres yang ilegal. Tentu ini dibantah oleh statement yang barusan disampaikan oleh Kiai Haji Agus Salim HS, di mana dengan berakhirnya masa khidmah Idarah Aliyah Jatman pada periode sebelumnya, yaitu pada tahun 2018 sampai 2023 kemarin, tentu terjadi kekosongan kepemimpinan dari semenjak pertengahan tahun 2023 sampai sekarang. Sehingga wajar ketika PBNU itu membentuk satu pengurus atau satu panitia dalam rangka untuk melaksanakan kongres yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Desember nanti. Dan seandainya kalau itu dianggap sebagai sebuah kongres yang ilegal dan pengurus Jatman yang merasa bahwa dirinya Idarah Aliyah, maksudnya Idarah Aliyah ketika dia masih merasa bahwa dirinya lah yang berhak untuk melaksanakan kongres atau muktamar Jatman yang ke-13, tentu ini bertentangan dengan apa yang sudah diputuskan oleh PBNU
bahwasannya untuk kongres di periode tahun ini atau periode berikutnya itu sudah diambil alih oleh PBNU, dan Idarah Aliyah itu sudah tidak memiliki hak untuk melaksanakan kongres atau muktamar Jatman yang ke-13 ini. Sehingga inilah yang disampaikan oleh Rois Syu'biyah Jatman Kabupaten Bekasi, Kiai Haji Agus Salim, itu menjadi jawaban dari video yang tersebar di media sosial. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.